Hello everyone, welcome to my channel. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penasaran gak sih topiknya apa? Yaudah deh, sini aku kasih tahu. Topik kali ini tuh tentang asuransi, mulai dari sejarahnya, pengertiannya, sampai dasar hukumnya di Indonesia. Oh ya, nanti aku juga sedikit nyantumin tentang contoh kasus yang ada di lapangan. Kalau kamu ingin tahu tentang asuransi lebih lanjut, simak sampai habis ya. Setiap nama ataupun sebutan mayoritas memiliki latar belakang yang biasa kita sebut dengan sejarah. Nah, begitupun dengan asuransi, ia memiliki sejarah tersendiri. Perlu kita ketahui, asuransi sebenarnya bukan hal yang baru. Konsepnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman Babilonia kuno sekitar 1750 sebelum Masehi, dalam hukum Hammurabi sudah dikenal bentuk perlindungan terhadap risiko dalam perdagangan. Konsepnya, para pedagang bisa membayar sejumlah uang agar risiko saat kehilangan barang dalam perjalanan laut bisa ditanggung bersama. Lalu, pada abad pertengahan di Italia, muncul konsep marine insurance untuk melindungi kapal dan barang dagangan. Nah, pada abad ke-17, berdirilah perusahaan asuransi pertama di London yang menjadi pelopor asuransi modern. Pengertian asuransi. Jadi, apa itu asuransi? Secara umum, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak penanggung yang biasa disebut perusahaan asuransi dan tertanggung yang biasa kita sebut nasabah, yang dimana penanggung bersedia memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin dialami oleh tertanggung, dengan syarat tertanggung membayar premi secara rutin. Oh ya, asuransi itu ada banyak jenis. Salah satunya asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu untuk perlindungan atas risiko kematian. Kalau asuransi kesehatan apa? Nah, asuransi kesehatan untuk menanggung biaya pengobatan. Ada juga asuransi kendaraan yang biasanya digunakan untuk mobil atau motor. Nah, kalau asuransi properti gimana? Asuransi properti itu untuk rumah dan aset lainnya. Kita bahas sedikit tentang fungsi utama asuransi. Nah, bagi yang bertanya, apa sih fungsi utama asuransi? Fungsi utama asuransi itu sebenarnya untuk memberikan perlindungan finansial dan rasa aman dari risiko-risiko yang tidak terduga. Selanjutnya, hukum positif tentang asuransi. Di Indonesia, kegiatan perasuransian sudah diatur dalam hukum positif. Dasar hukumnya apa? Nah, antara lain, yang pertama itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang mana mengatur tentang badan hukum, kegiatan usaha, perizinan, hingga pengawasan industri asuransi. Yang kedua, ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD, khususnya pasal 246 sampai 308 yang mana menjelaskan tentang perjanjian asuransi. Yang ketiga, ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengawasan industri asuransi berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukum maupun aturan-aturan tadi dibuat agar industri asuransi berjalan secara sehat, transparan, dan juga melindungi hak-hak konsumennya. Biar makin paham, yuk kita lihat beberapa contoh kasus nyata. Kita ambil contoh dari asuransi jiwa, klaim tidak dibayar. Seorang nasabah meninggal dunia dan keluarganya mengajukan klaim asuransi jiwa.
Tapi ternyata klaim ditolak karena ada kesalahan data saat pengisian polis, misalnya riwayat penyakit yang tidak dicantumkan. Pelajarannya apa? Penting banget untuk mengisi data polis dengan jujur dan lengkap. Kalau yang kedua itu, kita ambil contoh dari asuransi kesehatan, klaim ditanggung. Seorang mahasiswa dirawat karena DBD, biaya rumah sakit hampir 10 juta, tapi semua ditanggung oleh asuransi kesehatan yang dia punya. Pelajaran yang dapat kita ambil apa? Asuransi bisa sangat membantu secara finansial saat risiko datang. Yang ketiga, kita ambil contoh dari asuransi kendaraan, kecelakaan mobil misalnya. Mobil menabrak pohon karena pengemudi ngantuk. Karena asuransinya lengkap, perusahaan menanggung biaya perbaikan. Pelajaran yang dapat kita ambil apa dari kejadian tersebut? Jenis perlindungan sangat menentukan apakah klaim bisa diterima. Nah, itu dia penjelasan secara singkat tentang asuransi, dari mulai sejarahnya, pengertiannya, dan dasar hukumnya di Indonesia, sampai contoh-contoh kasusnya yang telah saya berikan. Adapun kesimpulan dari video ini, asuransi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal perlindungan dan perencanaan masa depan. Dengan memiliki asuransi, tentunya kita bisa lebih siap menghadapi hal-hal yang tak terduga dalam hidup. Oh ya, kalau kamu punya pertanyaan seputar asuransi, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Asuransi menjadi salah satu produk keuangan untuk menjadi perlindungan saat kita mengalami peristiwa yang tak terduga. Berbagai produk asuransi banyak ditawarkan ke masyarakat, mulai dari asuransi kesehatan, jiwa, pendidikan, hari tua, dan umum. Penawaran ini sangat menjanjikan bagi masyarakat. Selain bisa dapat perlindungan, premi bisa menjadi tabungan jangka panjang. Tapi, sebelum menjadi nasabah asuransi, ada baiknya Anda pahami apa saja hak dan kewajiban sebagai nasabah asuransi. Pertama, hak nasabah asuransi. Perusahaan asuransi wajib memberikan hak kepada nasabahnya sebagai konsumen. Nasabah atau konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan tertuang dalam bab 6 pasal 28 hingga 31 BLI tersebut. Perlindungan konsumen juga tertuang dalam beberapa peraturan OJK atau POJK. Dilansir dari situs OJK, hak nasabah asuransi diantaranya memperoleh informasi mengenai produk atau layanan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses, mendapatkan hak mempelajari polis. Jika klaim ditolak, nasabah berhak mendapatkan penjelasannya dari penyedia asuransi. Nasabah wajib dapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang polis, serta mengetahui biaya-biaya yang akan timbul dan berapa besar yang harus dikeluarkan. Terakhir, mendapatkan kesempatan untuk memilih apabila ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Selain hak, nasabah juga memiliki kewajiban, diantaranya wajib memastikan produk asuransi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Melengkapi formulir, memberikan informasi dan menandatangani secara benar, lengkap, dan jujur, serta membaca dan memahami secara baik ketentuan pada perjanjian asuransi. Terakhir, membayar premi sesuai tanggal perjanjian serta biaya-biaya lain yang telah ditentukan.